Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran PKWU kelas 12. Hari ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu tentang pengolahan makanan fungsional. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan makanan fungsional, kita harus tahu dulu mengenai makanan fungsional itu, ya, pangan fungsional. Indonesia sejak dulu sudah dikenal sebagai negara agraris. Artinya, banyak penduduk di Indonesia sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam di daerah Indonesia, ya, itu berlimpah sekali, ya. Salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan makanan atau minuman bagi manusia. Makanan dan minuman pada dasarnya itu dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi konsumennya. Tetapi sejak zaman nenek moyang, ya, beberapa di antara makanan dan minuman itu diyakini mempunyai dampak kesehatan bagi penggunanya. Biasanya masyarakat menyebutnya dengan makanan tradisional. Kalian tahu makanan tradisional apa aja yang kalian ketahui? Kayak tiwul, getuk, terus apa lagi? Gatot, itu termasuk contoh-contoh makanan tradisional. Lalu, apa sih makanan tradisional? Ya, makanan tradisional adalah makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas dan diterima oleh masyarakat tersebut, ya pastinya. Jadi makanan tradisional Sumatera Selatan ya diterima oleh lidah masyarakatnya, misalnya pempek. Nah, tapi misalnya pempek di sini ya ketika dimakan oleh orang luar Sumatera, misalnya kayak orang Jawa, itu belum tentu mereka menerima makanan tersebut, ya, menerima rasanya. Jadi harus diubah dulu. Kalau Jawa kan biasanya identik suka dengan yang manis-manis. Nah, kalau Sumatera kan tidak gitu. Biasanya malahan kalau pempek yang dijual di sana itu dari cukonya sendiri itu sudah berubah rasanya. Jadi disesuaikan dengan lidah sana. Oke, balik lagi. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi makanan, makanan atau minuman yang mempunyai dampak kesehatan itu disebut makanan fungsional. Menurut BPOM RI, apa itu BPOM? Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jadi menurut BPOM RI, itu makanan fungsional adalah makanan yang secara alamiah maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan serta dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman yang mempunyai karakteristik sensoris berupa penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Jadi kalau ada makanan-makanan yang sudah ada BPOM RI atau PIRT itu insya Allah pasti sudah aman. Nah, bagaimana kalau yang belum ada, Bu? Ya, artinya kita sedikit was-was ya, hati-hati ya lebih baik jangan gitu. Itu biasanya sih makan yang sudah ada BPOM RI itu kayak makan makanan yang dijual di supermarket, mall. Jadi kalau sudah ada BPOM RI ataupun paling enggak PIRT itu bisa dimasukkan ke dalam minimarket atau mall ya, dan lain-lain. Yang jelas pasarnya udah swalayan juga bisa, swalayan. Lanjut. Kita masuk ke ini, masyarakat urban dan suburban. Kalian tahu nggak masyarakat urban dan suburban? Nah, masyarakat urban ya atau disebut dengan masyarakat perkotaan. Kemudian suburban itu masyarakat pinggir ya, pinggiran kota. Rata-rata kebiasaan masyarakat urban dan suburban itu selalu mengkonsumsi makanan junk food ya, fast food. Nah, makanan cepat saji. Ini contohnya. Kayak donat, burger. Nah, pisang goreng ini kan termasuk makanan cepat saji.
Kalian tahu sendiri kan kekurangan dari makanan cepat saji itu apa? Yang kita kurang serat seperti itu. Menurut Hippocrates ya, ini Hippocrates, bapak kedokteran dunia, pernah mengatakan, let your food be your medicine and medicine be your food. Jadi artinya kalau kita ya menerapkan pola makan sehat ya, maka apa yang kita makan dapat menunjang kesehatan tubuh sekaligus menepis berbagai macam penyakit. Jadi jenis makanan yang dapat berfungsi sebagai sumber gizi bagi tubuh manusia sekaligus menepis berbagai macam penyakit disebut dengan makanan fungsional atau functional food ya. Atau pakar menyebutnya smart food, ya lawan kata dari junk food. Tuh. Bagaimana, paham sampai di sini? Di sini sudah ada contoh beberapa makanan fungsional. Nah, di sini ada sayur mayur. Nih. Ada jagung, wortel. Ini jipang, ya ini ada pete. Nah, ini semuanya kaya akan serat. Bu, aku nggak suka sayur. Nah, ya walaupun kalian nggak sayur, tapi sayur ini butuh. Ingat, tubuh kita ini adalah anugerah ya dari Allah. Jadi kita harus menjaganya. Jadi kita tuh jangan makanan yang tidak sehat terus. Jadi kita perlu juga menjaga tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur. Buah-buahan nih, buah lokal aja, nggak usah mau yang buah-buah yang internasional. Buah lokal aja cukup, kayak durian, rambutan, manggis. Itu sudah cukup memberikan vitamin ya. Mineral itu sehat bagi tubuh. Nah, kemudian tempe, tahu. Ini lebih baik ya, lebih sehat gitu. Kemudian untuk minuman itu ada kunyit asam, ada bandrek, ya, itu dan lain-lain. Itu masih ada lagi. Makanan tradisional lain apa? Tadi Ibu sebutkan di awal, ya ada kayak getuk, tiwul, terus ada klepon, masih banyak lagi. Sampai di sini paham? Paham ya? Seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, ya, tuntutan konsumen terhadap bahan makanan juga bergeser. Jadi bahan makanan yang kini banyak diminati konsumen bukan saja mempunyai komposisi gizi yang baik serta penampakan dan cita rasa yang menarik, tetapi juga memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh. Jadi sehat untuk tubuh, dapat menurunkan tekanan darah, kolesterol, kadar gula darah, serta meningkatkan penyerapan kalsium. Sehingga permintaan akan makanan fungsional dipastikan akan terus meningkat. Bangsa Indonesia itu berlimpah sumber daya alamnya. Banyak diantaranya mempunyai manfaat kesehatan. Tentu menjadi modal yang cukup besar untuk mengembangkan makanan fungsional. Berbagai makanan tradisional yang mempunyai manfaat kesehatan yang ada saat ini bisa diberikan sentuhan teknologi pengolahan atau pengemasan yang baik untuk dapat menghasilkan makanan fungsional yang bernilai jual tinggi. Tuh. Contohnya sekarang tuh udah ada tuh yang yang tinggal buat ya kayak jamu-jamu saset itu bisa. Terus ini ada kunyit asam kan, Kiranti. Itu sebenarnya bentuk dari teknologi pengolahan makanan dan pengemasan yang baik. Kayak Kiranti atau kan bandrek saset kan juga sudah ada. Itu bagian dari teknologi. Paham ya? Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis ya apa yang Ibu terangkan.